Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Aryana, channel pengetahuan. Pada tutorial kali ini kita kembali membahas tentang simak BMN. Pada part ke-7 ini saya akan membahas tentang perbedaan perolehan dan perubahan dalam transaksi BMN. Nah, teman-teman sekalian, dalam transaksi BMN, saya masuk ke simak BMN-nya seperti ini. Dalam transaksi BMN sering sekali terjadi kesalahan di mana perolehan BMN dengan perubahan BMN. Misalkan ada pembangunan gedung, tetapi ketika harusnya bangunan itu bangunan rehab, menambah nilai gedung tetapi dijadikan gedung baru. Inilah salah satu penyebab yang paling banyak terjadi pada saat revaluasi nilai aset atau inventarisasi penilaian kembali aset. Itu banyak barang yang tidak ditemukan karena misalkan satu satker itu terdapat 10 gedung di aplikasi simak BMN. Saya ulangi, misalkan di satker itu ada 10 NUP gedung atau 10 gedung yang ada di aplikasi simak BMN. Pada saat dilakukan inventarisasi aset, ternyata fisiknya hanya ada 5 gedung. Itu hanya ada 5 gedung. Nah, ada 5 gedung yang tidak ditemukan. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa untuk NUP gedung atau gedung, nomor urut pendaftarannya baik itu lantai 1 maupun lantai 10 itu tetap tercatat 1. Nah, barang-barang itu aset tersebut itu tidak ditemukan karena persoalannya teman-teman biasanya setelah menginput gedung baru melalui menginput menu KDP, lalu setelah diinput sama pengembangannya, ketika masuk di transaksi BMN diinput sebagai gedung baru, padahal rehabnya biasanya misalkan dinaikkan di lantai 2 atau hanya merubah bentuknya atau hanya menambah nilainya, harusnya masuk di perubahan BMN. Sehingga itulah yang menjadi penyebab, salah satu penyebab terjadinya banyak barang atau aset yang tidak ditemukan pada saat revaluasi aset oleh Kementerian Keuangan. Oke teman-teman, kita coba bahas satu persatu. Untuk perolehan gedung itu penyelesaian pembangunan jika kita membangun gedung baru, baik itu melalui KDP maupun melalui pembangunan langsung. Pembangunan dengan KDP itu seperti yang saya jelaskan di video tutorial part ke-6 seperti ini. Lalu untuk penyelesaian pembangunan langsung itu jika anggaran untuk pembangunan tersebut dicairkan hanya 1 kali pencairan, maka cara penginputannya tidak perlu masuk ke menu KDP tetapi langsung di transaksi BMN, perolehan BMN, penyelesaian pembangunan langsung, inputnya di sini. Nah teman-teman, bagaimana misalkan kita membangun rehab gedung, misalkan ada anggaran senilai 100 juta rupiah, tetapi saya ingatkan bahwa untuk perubahan nilai gedung, teman-teman harus memastikan bahwa penambahan nilai gedung tersebut harus memenuhi unsur kapitalisasi aset sebagaimana PMK-nya atau regulasinya. Untuk bangunan 25 juta baru dikatakan menambah nilai aset. Jika di bawah 25 juta tidak menambah nilai aset atau nilai gedung. Oke teman-teman, saya berikan ilustrasi seperti ini. Atau misalkan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP yang kemarin ini coba saya hapus. Oke. Sip. Maka di sini maka muncul semester 1 masih muncul
KDP sebesar 1 miliar rupiah. Nah teman-teman, misalkan untuk transaksi KDP ini yang kita input di part 6 itu, untuk transaksi KDP ini yang senilai 1 miliar ini adalah rehab untuk gedung NUP 1, karena di Satker ini sudah ada gedung NUP 1 ini. Oke, nih sudah ada gedung baru senilai 500 juta rupiah. Nah sekarang ada KDP sebesar 1 miliar. Bagaimana? Misalkan gedung KDP 1 miliar ini adalah rehab untuk gedung 1 ini, misalkan dibangun untuk lantai 2, misalkan seperti itu, dibangun untuk lantai 2. Jadi ada anggarannya sebesar 1 miliar untuk lantai 2. Nah teman-teman, setelah kita melakukan penginputan KDP, lalu pengembangan KDP, perolehan KDP dan pengembangan KDP, lalu gedung itu kita akan jadikan sebagai gedung baru, maka kita masuk di perolehan BMN, lalu penyelesaian pembangunan yang KDP sesuai dengan part 6 sebelumnya. Nah bagaimana jika gedung itu adalah rehab? Oke, sekarang jika gedung itu adalah rehab, maka kita tidak akan menambah gedung baru, tetapi menambah nilai gedung yang sudah ada. Caranya adalah masuk di transaksi BMN, lalu perubahan BMN, lalu pengembangan, lalu pilih pengembangan dengan KDP. Oke, jadi itu lalu tambah. Nah teman-teman, yang pertama kita masuk gedung yang akan kita rehab. Gedung yang akan kita rehab, teman-teman harus memastikan misalkan gedung yang akan kita rehab itu adalah gedung kantor permanen NUP 1. Jadi teman-teman, saya ulangi, untuk pada ini, untuk kode aset ini, yang pertama teman-teman harus memastikan dulu gedung yang akan dilakukan rehab itu gedung apa. Misalkan gedung kantor permanen, atau misalkan gedung pendidikan permanen, atau gedung perpustakaan permanen. Jadi teman-teman harus memastikan gedung di sini, karena jangan sampai yang kita rehab gedung kantor permanen tetapi yang menambah nilai adalah gedung pendidikan permanen, sehingga terjadi tidak tertibnya aset. Nilainya sama tetapi untuk nilai gedungnya itu pasti berbeda, sehingga ada gedung yang tampaknya biasa-biasa saja tetapi nilainya sampai 3 miliar. Ada gedung yang tampaknya luar biasa, bagusnya lantai 3 misalkan, tetapi nilainya tidak sampai 1 miliar. Itu karena kita salah memilih di kode aset yang pertama ini. Oke, kita langsung, misalkan saya merubah untuk kantor permanen, gedung kantor permanen, NUP-nya NUP 1. Jadi pastikan bahwa yang akan kita rehab itu adalah bangunan gedung kantor permanen NUP 1. Jika NUP 2 silakan pilih NUP 2, tapi sekali lagi pastikan gedung itu yang akan kita rehab. Nah di sini bahwa gedung NUP 1 ini itu kita perolehnya bulan 2 tahun 2020. Misalkan sekarang saya rubah menjadi tanggal 05/05/2020, tanggal pembukuan, lalu 1 unit. Lalu setelah itu nilai asetnya ini akan otomatis nanti ketika kita sudah memilih rincian KDP-nya seperti ini. Lalu kita sudah pernah menginput di KDP, misalkan saya pilih gedung dan bangunan. Nah KDP yang kita sudah input itu adalah KDP nomor urut 1. Oke, 1. Oke, nah teman-teman, di sini akan secara otomatis muncul nilai aset sebesar 1 miliar rupiah. Artinya, nilai gedung yang akan kita tambah itu adalah senilai 1 miliar rupiah sesuai dengan penginputan pada transaksi KDP. Lalu kita misalkan masuk 003, misalkan BA berita acara garing 2020. Keterangannya rehab, misalkan rehab, atau berita acara serah terima gedung. Oke,
Lalu otomatis jadi teman-teman, karena ini nilainya 1 miliar, maka akan pasti menambah masa manfaat. Oke, menambah masa manfaat. Jadi menambah masa manfaat untuk persentasenya secara otomatis nanti aplikasi Simak akan menghitungnya. Lalu kita pilih simpan. Oke, seperti itu. Karena ini adalah rehab, maka kita tidak diarahkan untuk menginput atau memperbaiki transaksi pada KIP-nya. Oke, saya keluar saja. Kita coba lihat di laporan posisi BUMN Neraca. Kita cek semester 1. Nah, teman-teman, sekarang gedung ini sudah menjadi nilainya sudah menjadi 1,5, tetapi nilainya sama ketika kita bangun gedung baru, tetapi ini hanya ada 1 gedung, bukan lagi 2 gedung, karena gedung yang pertama kita lakukan rehab. Jadi teman-teman, begitulah caranya jika kita membangun rehab dan bangun gedung baru. Saya ulangi, untuk bangunan baru pilih di perolehan BUMN, untuk perubahan menambah nilai artinya rehab, maka kita pilih di perubahan BUMN. Nah, sekarang kita sudah punya gedung, kita coba cek di buku daftar, lalu KIP gedung dan bangunan, lalu nilainya masih kayak ini, kita coba cetak. Nah, nilainya itu sudah 1,5 miliar, tetapi luasnya masih sama sebesar 500 meter persegi, belum dirubah, masih 1 lantai. Misalkan tadi kita lakukan rehab untuk 2 lantai, otomatis kita melakukan rehab pasti luas bangunannya pasti berubah. Nah, teman-teman, untuk merubah ini caranya adalah close. Kita masuk di transaksi BUMN, lalu pilih kartu identitas barang, lalu pilih KIP gedung dan bangunan. Nah, teman-teman, saya juga menjelaskan bahwa untuk merubah KIP baik gedung dan bangunan maupun tanah, baik luasnya ataupun dengan peruntukannya, misalkan peruntukannya dari kantor untuk misalnya di kelas misalkan, maka kita harus merubahnya di kartu identitas barang melalui transaksi BUMN, lalu pilih kartu identitas barang, pilih gedung dan bangunan. Oke, saya pilih ini, lalu ini sudah muncul otomatis, kita pilih ubah. Oke, nah sekarang kita rubah luas bangunannya misalkan menjadi 1200 meter persegi, seperti itu. Luas dasar bangunannya tetap misalkan 600 misalkan. Oke, jumlah lantainya lantai 2 permanen. Oke, selesai. Lalu kita simpan. Nah, jika peruntukannya misalkan untuk kantor dan ruang administrasi. Oke, lalu kita simpan. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba cek di buku daftar kartu identitas barang gedung dan bangunan, kita cetak. Oke, nah sekarang otomatis luasnya sudah berubah, luas bangunannya 1200 meter persegi. Nah, teman-teman, di sini juga ada penilaian dalam revaluasi nilai aset. Teman-teman, banyak yang belum merubah nilai luas bangunannya, sehingga nampak foto yang kita serahkan pada saat revaluasi tidak sama atau tidak sesuai dengan foto yang kita ajukan. Misalkan kita foto bangunannya lantai 3, lalu tiba-tiba di KIP-nya hanya 500 meter persegi, itu sangat tidak masuk di akal, sehingga akan menjadi pertanyaan pada saat revaluasi aset. Oke, teman-teman, untuk perbedaan antara perolehan dan perubahan saya sudah sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu di part 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.